Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Bersama saya Niswatun Solihah di Realita on the Street episode 17. Kami hadir untuk melengkapi aktivitas Anda dengan berbagai informasi menarik lainnya di Pekalongan dan sekitarnya. Inilah pilihan Realita on the Street yang telah kami rangkum. Pemirsa, Kabupaten Batang dikenal dengan banyaknya kafe unik dan menyuguhkan pemandangan yang indah. Nah, kali ini kita akan mengulas salah satu kafe yang berada di daerah Belado. The Belado namanya. Tempat ini masih populer di kalangan anak muda untuk sekadar nongkrong ataupun menikmati suasananya dengan bersuah foto. Bagaimana serunya berkunjung ke The Belado? Berikut informasi selengkapnya. Kafe merupakan tempat yang identik dengan kopi. Namun bagaimana jadinya jika kafe yang bertema klasik dipadukan dengan kebun teh? Nah, kali ini tim Realita on the Street akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi salah satu kafe yang berada di daerah Belado Batang. Ingin tahu seperti apa uniknya? Yuk ikutin terus! Jika berkunjung ke kebun teh Pagilaran, belum lengkap rasanya jika tidak mampir ke Cafe The Belado. Kafe ini berlokasi di Kecamatan Belado, Kabupaten Batang, tepatnya sebelum memasuki gerbang kebun teh Pagilaran. Kafe ini mengusung konsep klasik ala-ala Jawa yang dipadukan dengan suasana outdoor. Hal tersebut diperlengkap oleh berbagai ornamen menarik, seperti sepeda ontel tua, meja yang terbuat dari onderdil sepeda, bahkan tempat pemesanan makanan pun berupa bangunan berbentuk joglo. Selain itu, kafe ini juga terletak di antara perkebunan teh yang tentunya menambah daya tarik pengunjung untuk mendatangi kafe ini. Nah, salah satunya itu kayak pemandangan kebun teh seperti ini, terus bangunannya itu bangunannya itu kan kita lebih mengusung tema Jawa gitu, tradisional, jadinya orang itu lebih antusias gini. Buat Instagram kan juga bagus, jadi lebih Instagramable gitu aja sih. Cafe The Belado baru dibuka pada akhir Desember 2020. Cafe ini buka dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Namun biasanya, cafe ramai pada weekend. Cafe ini menyajikan berbagai menu yang menarik, mulai dari makanan berat seperti nasi goreng dan sejenisnya, hingga makanan ringan seperti kentang goreng dan tahu mercon. Namun yang menjadi menu utama kafe ini adalah Belado Gato, yang merupakan dessert berupa es krim lembut dipadukan dengan gula aren yang terpisah. Nah pemirsa, salah satu menu dari Cafe The Belado ini adalah tahu mercon ini. Dan menu utamanya adalah Belado Gato. Wah, ternyata enak banget pemirsa. Jadi, kalian wajib datang ke Cafe The Belado ini. Pengunjung dapat memilih sendiri jenis tempat duduk di kafe ini, mulai dari meja memanjang yang dihadapkan langsung dengan kebun teh, atau meja dengan 4 kursi di dekat pintu masuk. Bagi Anda yang ingin berkumpul dengan teman atau keluarga di kafe ini, jangan khawatir pemirsa. Di sini juga menyediakan tempat lesehan outdoor, yang cocok untuk kumpul-kumpul loh. Oh ya, kafe ini juga menyediakan tempat duduk dengan ornamen sepeda ontel yang instagramable banget loh pemirsa. Kafe yang memiliki pemandangan asri dan indah inilah yang menarik pengunjung untuk datang. Ini sangat bagus ya,
Ditambah lagi pemandangannya di sini juga masih asri dan enak lah. Dengan berbagai keunikan dan ciri khasnya, Cafe de Blado ini cocok dimasukkan dalam list kunjungan Anda, terutama bagi pecinta suasana outdoor. Pemirsa, itu tadi keseruan saya mengunjungi Cafe de Blado. Saya Rizka Wahyu Amalia beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio. Saat ini, banyak orang memunculkan ide kreatif dalam usahanya untuk menarik pelanggan. Salah satunya adalah dengan latte art atau seni melukis di atas secangkir kopi. Di Kota Pekalongan terdapat kedai kopi lukis yang dimana pengunjungnya dapat merequest sendiri lukisannya. Pemirsa pasti penasaran bukan dengan keunikannya? Berikut informasinya untuk Anda. Halo sahabat Realita on the Street, jika berbicara tentang minuman kopi, pasti yang terlintas dalam pikiran kita adalah minuman panas yang disajikan dalam sebuah cangkir. Namun, bagaimana jadinya jika sebuah kopi disajikan dengan sebuah lukisan di atasnya sesuai dengan keinginan kita? Nah, saat ini saya sedang berada di Kopi Lukis Sorogenen, di mana kita dapat menikmati secangkir kopi dengan lukisan di atasnya sesuai dengan keinginan kita. Seperti apa keunikannya? Yuk ikuti saya. Kopi kerap kali menjadi sebuah hidangan utama saat Anda bersantai. Saat ini, kopi tidak disajikan layaknya kopi-kopi pada umumnya, melainkan memiliki daya tarik karena tampilannya menarik, seperti kopi lukis. Kopi lukis sendiri merupakan penyajian kopi yang menciptakan desain unik di atas permukaan kopi. Nah, salah satunya ada di kedai kopi di Jalan Mawar nomor 11A, Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Kedai kopi lukis ini sudah berdiri sejak 5 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2015. Berdirinya kedai kopi lukis berawal dari pemilik kopi yang ingin memulai usahanya sendiri setelah berhenti dari pekerjaan lamanya. Kedai kopi lukis buka setiap hari kecuali hari Jumat, yaitu mulai pukul 6 sore sampai pukul 12 malam. Untuk awalnya karena mungkin dulu saya pernah bekerja di satu kafe ya, dan saya memang basicnya ke barista ya, dan menu-menu kami pun kita pun basicnya ke kopi. Di awal mulanya Mas Yuli ini jualan itu karena dulu pernah bekerja di sebuah kafe, tepatnya di Ramayana. Karena dia punya basic itu, mungkin dia ingin wirausaha. Iya betul. Mungkin coba ingin buka sendiri. Jadi awalnya kopi lukis itu dari situ. Kalau mengenai buka tutupnya dari hari apa aja sampai hari apa, terus dari jam berapa sampai jam berapa? Senin sampai Minggu yang kita tutup. Kalau dulu hampir tiap hari buka Senin sampai. Bahan yang digunakan yaitu dari bahan bermerek yang mudah didapat. Cara pembuatannya pun tidak lumayan rumit loh pemirsa. Bubuk kopi dipadukan dengan susu, lalu diaduk kemudian dituangkan ke dalam secangkir gelas. Untuk menuangkannya pun tidak boleh asal-asalan ya, harus dengan keahlian khusus untuk menciptakan bentuk yang unik pada permukaan kopi. Alat yang digunakan untuk melukis kopi cukup unik dan sederhana, yaitu menggunakan tusuk gigi dan bubuk kopi yang sudah dicampur dengan sedikit air. Tak perlu merogoh kocek dalam, hanya dengan Rp5.000 per cangkir, Anda bisa menikmati kopi lukis yang unik ini. Harga pelajar ya. Kita coba buat sesuatu yang dimana yang kalau lain bisa buat dengan harga itu, kita dibuat dengan harga yang di bawahnya itu ternyata bisa, dan kita coba. Kopi lukis di Pekalongan ini cocok banget bagi pemirsa yang ingin menikmati secangkir kopi dengan tampilan yang beda, namun rasa tetap nikmat. Wah, ternyata melukis di atas kopi itu tidak semudah yang kita bayangkan ya pemirsa. Jika kalian penasaran dengan rasa kopi lukis ini, kalian bisa mengunjungi Kopi Lukis Sorogenen. Saya Koidatu Syariah bersama tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio.
Beralih ke informasi selanjutnya, di era modern seperti sekarang ini, minuman jadul makin jarang ditemukan. Namun, di Kota Pekalongan terdapat sebuah warung yang menyajikan sekoteng dengan konsep yang berbeda. Kali ini, tim Realita on the Street berkesempatan untuk mencicipi es koteng Pak Woh. Seperti apa kesegaran es koteng ini? Berikut informasinya untuk Anda. Halo sahabat Realita on the Street, apa yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar kata skoteng? Pastinya, minuman jahe yang rasanya enak dan bisa menghangatkan badan. Tapi, bagaimana jadinya jika skoteng disajikan dengan es? Nah, kali ini, tim Realita on the Street akan mengajak kalian merasakan kesegaran es skoteng. Bagaimana rasanya? Yuk ikutin aku terus ya! Siapa yang tidak kenal dengan skoteng? Ya, skoteng merupakan minuman hangat legendaris yang pada umumnya terbuat dari rebusan gula merah, air jahe, dan diisi dengan kacang tanah, pacar Cina, serta potongan roti tawar. Namun, di warung skoteng Pak Woh, skoteng disulap menjadi minuman yang dingin dan menyegarkan. Warung skoteng Pak Woh sudah berdiri sejak tahun 1977, yang hingga kini masih eksis. Nama Pak Woh sendiri diambil dari nama pemilik dari warung ini yang terletak di Jalan Kenanga, Klego, Kota Pekalongan. Yang menjadi perbedaan dengan skoteng lainnya adalah skoteng Pak Woh disajikan dengan rasa dan tampilan yang khas. Skoteng Pak Woh disajikan dengan es batu yang membuatnya segar dan isinya pun berbeda dengan skoteng pada umumnya. Es skoteng Pak Woh berisikan potongan roti tawar, biskuit, dan yang membuat unik adalah taburan miswa. Miswa memiliki bentuk seperti mie tipis yang terbuat dari tepung terigu. Selain itu, kuah es skoteng Pak Woh tidak terbuat dari air gula merah dan jahe loh, namun terbuat dari air sirup dan dipadukan dengan susu kental manis. Sejak sini ya kayak gini, yang bedakan yang lainnya yang makan itu. Kok kenapa sih Pak ada ide skoteng yang diberi es? Jadi es itu permintaan konsumen. Tadinya yang asli itu panas. Dengan merogoh kocek sebesar Rp6.000, pembeli dapat menikmati es skoteng yang sangat legendaris. Warung skoteng Pak Woh dibuka setiap hari, mulai pukul 9 pagi hingga setengah 3 pagi loh pemirsa. Dan es skoteng Pak Woh ini diminati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Pembelinya pun tidak hanya dari Kota Pekalongan loh, namun juga ada yang dari luar kota seperti Pemalang dan Batang. Es skoteng sangat cocok dinikmati pada saat cuaca panas. Meskipun disajikan dengan konsep yang berbeda, es skoteng Pak Woh tetap enak dinikmati. Saya pergi hampir luar kota kayak gitu ya. Skoteng itu biasanya panas gitu, kayak di sini kan es gitu. Jadinya tahu saya sih nek skoteng kan memang panas, tapi di sini memang beda gitu. Tapi kan walaupun beda tetap rasanya tetap enak. Kekhasan es skoteng ini sangat cocok nih buat kalian yang ingin mencoba menikmati skoteng dengan sensasi yang berbeda. Nah, ini dia es skotengnya. Di dalamnya terdapat roti tawar, kemudian ada biskuit, dan yang terakhir ada miswa. Bagi kalian yang penasaran, langsung saja datang ke warung Pak Woh di Jalan Kenanga, Klego, Kota Pekalongan. Saya Asti Fanani beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio. Pemirsa, informasi mengenai es skoteng Pak Woh sekaligus menutup perjumpaan kita di Realita on the Street episode 17 ini. Bagi Anda yang memiliki informasi menarik, bisa langsung kirimkan ke akun media sosial kami. Kenali, cintai, dan lestarikan budaya di sekeliling kita. Saya Niswatun Solihah beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.